Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, kembali lagi dengan saya Safrina Novita Arianti dengan NIM 2302101008 dari Prodi BKSD kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Bahasa bisa dikatakan sebagai cerminan suatu bangsa itu sendiri. Di setiap negara, bahasa mempunyai perjalanan yang berbeda-beda, tidak terkecuali dengan Indonesia. Dalam perjalanannya, sebelum seperti saat ini, bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan dalam bahasa Indonesia bisa dilihat dari ejaan bahasa Indonesia yang terjadi bukan hanya sekali. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa yang dilandasi dengan peraturan. Berikut ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Kamu udah tahu belum? Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Berlaku pada tahun 1901 hingga 1947. Mengapa sih dinamai ejaan Van Ophuijsen? Karena Charles Van Ophuijsen lah yang menyusun ejaan ini, dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ejaan ini dibuat pada tahun 1896. Kemudian, pemerintah kolonial resmi mengaku ejaan ini di Indonesia sebagai Hindia Belanda pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu, tetapi menggunakan huruf Latin. Sebelum adanya kontak dengan orang Barat atau penjajah, di daerah yang menggunakan bahasa Melayu, ejaannya menggunakan aksara Arab Melayu. Ejaan ini digunakan selama 46 tahun dan diganti setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Lalu, apa aja sih perbedaan ejaan Van Ophuijsen dengan ejaan saat ini? Kata saya ditulis saja. Lalu kata yang kedua, kata jangan, ditulis jangan, dan kata cara ditulis cara. Selanjutnya yang kedua, ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 hingga 1956. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini muncul karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia I untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Saat itu, Suwandi selaku Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan memutuskan untuk mengganti ejaan Van Ophuijsen disebut ejaan Republik karena ejaan tersebut lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Peralihan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Suwandi mendapati beberapa perubahan. Yang pertama, huruf OE diganti dengan U. Misalnya dari kata tuep-tuep menjadi tutup. Lalu kata nikmat menjadi nikmat. Yang kedua, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti kata bermain-main ditulis bermain 2. Yang ketiga ada ejaan pembaharuan atau ejaan Prijana Kartopo pada tahun 1956 hingga 1961. Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres membicarakan perubahan sistem ejaan. Terdapat beberapa perubahan dalam ejaan pembaharuan ini. Misalnya kata menyanyi dalam ejaan Suwandi ditulis menjanji. Dalam ejaan pembaharuan ditulis menani. Kata kerbau menjadi kerbau, sungai menjadi sungai, sampai menjadi sampai. Namun faktanya ejaan ini tidak diresmikan karena ejaan ini dianggap sulit dan penulisannya seperti huruf N, dan S tidak ada dalam mesin ketik.
Yang keempat, ada ejaan Melindo pada tahun 1961 hingga 1967. Melindo adalah akronim dari Melayu Indonesia. Latar belakang adanya perubahan ejaan dari ejaan Republik ke ejaan Melindo dikarenakan kosakata yang menyulitkan dalam penulisannya, yaitu adanya satu fonem yang ditulis dalam dua huruf, seperti TJ, SJ, CH, dan NG. Selain karena kelemahan sistem ejaan Republik, juga karena adanya amanah dari hasil Kongres Bahasa Indonesia yang kedua. Perubahan ejaan yang ada pada huruf DJ diganti menjadi J, TJ diganti menjadi C, seperti pada J cinta diganti menjadi C cinta, sejajar diganti menjadi sejajar, mencuci diganti mencuci. Tetapi rencana peresmian ejaan ini gagal dilaksanakan karena kesulitannya tulisannya dan terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya yang kelima, ada ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kasustraan atau LBK pada tahun 1967 hingga 1972. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Anggota pelaksanaannya pun selain dari panitia LBK juga beranggotakan panitia dari Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD, kecuali pada perincian-perincian kaidah saja. Gabungan panitia yang diketuai oleh Anton M. Mulyono saat itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sarino Mangun-Pranoto. Huruf TJ diganti C, J diganti Y, NJ diganti NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Dan huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Dan yang terakhir huruf E, tidak dibedakan pepet atau bukan. Alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Namun, ejaan ini tidak sempat diresmikan karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta tidak mendesaknya keperluan untuk mengganti ejaan tersebut. Selanjutnya yang keenam, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 hingga 2015. Ejaan Suwandi yang sudah berlaku sampai 1972 kemudian digantikan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD dan diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan mengalami perubahan, yakni EYD edisi 1 1972 hingga 1987, EYD edisi 2 1987 hingga 2009, dan EYD edisi ketiga 2009 hingga 2015. Peralihan dari ejaan Suwandi ke ejaan yang disempurnakan mempunyai perubahan yang cukup banyak, seperti huruf TJ menjadi C, huruf DJ menjadi C, J menjadi Y, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, CH menjadi KH, dan Y menjadi I. Misalnya kata pantai menjadi pantai, panitia menjadi panitia, dan terjadi penyerapan huruf F, Z, V, H, dan X. Jadi huruf di Indonesia terdapat 26 huruf. Pada ejaan ini sudah terdapat kaidah penulisan seperti ketentuan penggunaan huruf kapital. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI 2015 hingga sekarang. EBI resmi berlaku menjadi ejaan baru bahasa Indonesia. Ejaan baru ini diresmikan karena perkembangan pengetahuan, teknologi, hingga seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia juga semakin luas. Ejaan EBI menyempurnakan EYD, terutama pada penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Yang poin dalam ejaan EBI adalah yang pertama huruf diftong, yang berlaku adalah AI, AU, EI, dan OI. Lalu huruf E menjadi 3 jenis, contohnya pada lafal peta, kena, dan militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan tulisan yang telah ditulis miring, dan bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab.
Lalu huruf kapital pada nama julukan, contohnya Ibu Hajiwati. Dan tanda elipsi atau titik-titik dipakai dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing.